Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang salih dan salihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Erna. Kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Adiyat. Tapi sebelumnya, pastikan ya, hari ini kalian semangat semua. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama ngaji morning, yang kedua sholat duha, dan yang ketiga jangan lupa membantu ayah dan bunda. Nah, kalau sudah, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita belajar tentang kandungan, alangkah lebih baiknya kita murojaah, yaitu surat Al-Adiyat dengan artinya. Yuk kita coba bersama-sama kembali. Oke? Awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang memercikkan bunga api. Fal mughirati subha. Dan kuda yang menyerang pada waktu pagi. Ulangi lagi. Dan kuda yang menyerang pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a. Lalu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia atas keingkarannya menyaksikan. Selanjutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada hartanya benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila dikeluarkan apa yang di dalam kubur? Maka tidakkah dia mengetahui apabila dikeluarkan apa yang di dalam kubur? Wa husila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan dilahirkan di dalam dada. Dan apa yang tersimpan dilahirkan di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka terhadap keadaan mereka pada hari itu maha teliti. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita sudah hafal surat Al-Adiyat beserta artinya. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Adiyat. Yang pertama, fokus ya. Surat Al-Adiyat itu adalah berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang sangat ingkar dan yang sangat mencintai harta bendanya. Sekali lagi, kandungan surat Al-Adiyat yang pertama itu berisi tentang ancaman Allah kepada manusia yang ingkar dan yang mencintai harta bendanya berlebihan.
Paham ya? Kemudian yang kedua, nah balasan bagi orang yang ingkar dan mencintai harta bendanya berlebihan, maka ketika dibangkitkan dari kuburnya itu, apa yang ada di dalam dadanya itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Yang kedua, itu berisi tentang surat Al-Adiyat ya, kandungannya itu tentang balasan bagi orang-orang yang ingkar dan mencintai harta yang berlebihan. Besok ketika dibangkitkan dari kuburnya, itu semua isi dadanya yang di dalam dada itu akan ditampakkan. Kemudian selanjutnya, kandungan selanjutnya, yang pertama, Allah menyatakan sumpahnya, yaitu tentang apa? Tentang kuda itu adalah merupakan nikmat yang berharga tercantum dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu kan menyatakan bahwa kuda itu isinya kandungan surat Al-Adiyat itu bahwa kuda itu merupakan nikmat yang berharga. Kenapa kok merupakan nikmat yang berharga? Alasannya yang pertama dapat dipakai untuk berperang. Kemudian juga mengangkut barang pada waktu itu ya. Kemudian juga bisa ditunggangi dan dijadikan permainan. Paham ya? Pada waktu itu, kuda itu merupakan sesuatu yang nikmat yang sangat berharga karena bisa dijadikan untuk perang, untuk mengangkut barang, kemudian untuk ditunggangi dan juga bisa dijadikan untuk permainan. Selain itu, kuda juga dipergunakan di dalam medan perang. Untuk berperang juga bisa. Paham ya? Nah, kemudian kandungan surat Al-Adiyat yang selanjutnya yaitu menceritakan tentang perbuatan bakhil. Apa itu perbuatan bakhil? Perbuatan bakhil itu sama dengan kikir, pelit. Perbuatan bakhil, kikir, pelit itu adalah merupakan perbuatan tercela yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibenci oleh orang ataupun sesama, tentunya akan menyulitkan dirinya sendiri. Kenapa kok menyulitkan dirinya sendiri? Karena akan dimurkai oleh Allah dan tidak disukai oleh sesama. Paham ya? Nah, bagaimana cara menghindari sifat bakhil? Yang pertama, biasakan dengan membiasakan berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, membiasakan membantu orang lain. Dan yang ketiga, membiasakan suka memberi. Nah, kalian sudah membiasakan belum? Kalau belum, biasakan ya. Ada 3. Yang pertama, biasakan kalian untuk berbuat baik. Yang kedua, biasakan untuk membantu sesama. Yang ketiga, suka memberi. Paham ya? Yuk, bersama-sama kita membiasakan agar apa yang ada di dalam sifat bakhil itu hilang pada diri kita, yaitu dengan membiasakan berbuat baik, membantu, dan suka memberi. Jangan sampai sifat bakhil ini ada pada diri kita. Bagaimana? Paham tuh? Oke, kita selanjutnya akan ke tugas ya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, tugas yang pertama yaitu menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Kemudian yang kedua, tuliskan kandungan surat Al-Adiyat ini di buku tulis Al-Quran Hadis. Nah, kalau sudah, kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Selamat mengerjakan. Manjada wajada. Kita akhiri kegiatan belajar dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.